Mas Edi. Ini Iya. teman-teman mau tanya ini. Jadi sebagai seorang yang sudah berkeluarga, mungkin Pak Salim, saya, Mas Didi, itu kan kita sudah berkeluarga, Mas. Tapi senangnya memang sedilu, Mas. Setelah itu mikir kebutuhan, Ya. terus kadang nih kita malah nggak ya. Frekuensinya itu bulat gitu loh, Mas. Ya. Kita harus kemana itu bingung. Nah, menurut Jawa, berkeluarga supaya bisa menjadi keluarga yang tentrem, ayem, adem, sakinah mawaddah warahmah itu, apakah ada Mas kiat-kiat atau apalah menurut Jawa itu jadi keluarga yang seperti itu? Ya, jadi yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam bentuk objek. Karena banyak orang yang mengatakan aku bahagia di motor. Kenyataan dia tuku motor, ya toh. Kalau mobil lewat dia kepengen. Jadi kebahagiaan itu berubah. Berarti itu bukan bahagia yang hakiki. Bahagia yang sifatnya materi. Dan materi tergantung dari situasi dan kondisi. Dan itu sering terjadi di masyarakat kita tentang pemahaman kehidupan. Nah, seharusnya seperti apa sih kebahagiaan sejati itu? Ya, kebahagiaan sejati ya kebahagiaan tidak beralasan, tidak ditolak ukurkan kepada objek, tetapi muncul terhadap rasa di dalam dunia masing-masing. Tanpa muncul dalam rasa jiwanya, dia tidak akan pernah bisa menikmati arti hidup yang bahagia secara menyeluruh. Nah, di Jawa itu ada nilai-nilai filosofi yang perlu kita perkenalkan ya, terutama untuk generasi sekarang dan yang akan datang, agar mudah dipahami, agar mereka tidak terjebak pada nilai-nilai kebahagiaan materialistis. Nah, jadi ada 5 yang menjadikan manusia itu bisa bahagia secara jiwa. Apa ini contohnya? Jadi ada 5 filosofi. Filosofi pertama yaitu griya atau wisma atau rumah. Jadi orang itu kalau belum punya rumah ya orangnya bayang-bayangin, Mas. Dia tidak akan pernah menetap. Dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain yang itu akan merubah mood di dalam kehidupan sosial dia. Jadi orang itu akan terlihat mapan lan orane iki nek wis duwe jenenge griya atau papan bangunan. Yang kedua, isi di dalam rumah itu. Apa ini isi dalam rumah itu? Apakah TV, spring bed, atau material itu? Bukan, tetapi garwo yang mengisi ruang dan relung hati kita di dalam satu batra atau istri lah, ya kan. Ini kita bicara objektivitas dulu ya sebelum masuk ke subjek. Jadi kita harus punya griya, kita harus punya garwo. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya turonggo atau tumpaan atau armada, sarana prasarana kehidupan untuk mengantarkan pada sebuah tujuan. Yang keempat yaitu curigo atau keris pusaka sebagai simbol kesaktian atau jati diri kita secara pribadi. Melindungi. Ketentraman, kenyamanan. Kalau kita sudah punya yang namanya protek diri, kan kemanapun kamu nggak akan merasa was-was. Kamu nggak akan merasa khawatir dan cemerlang. Karena kamu merasa sakti, yang aku di piageman, aku di piandel, ya kan? Itu juga sebagai curigo. Yang terakhir adalah kukilo atau kelangenan, wujud burung. Ya kan? Sampai nawis di rumah api, garune ayu, di mobil Pajero Sport, ya lah, duwe kasekten, di kasekten sing iso nggawe pikiranmu sumelah demayem tentreng dengan penuh keamanan, maka tidak akan sempurna kalau tidak punya namanya kelangenan. Ongkang-ongkang ngombe wedang kopi jegang karo nyepeti manuk negel ra karuan. Nah, ini kita hanya filosofi. Yang kenyataannya, Mas, banyak orang yang sudah mencapai 5 kebutuhan hidup ini, jiwanya masih suwung, jiwa masih kosong, dia masih golei, ya kan? Terus di rumah siji sik kepengin di rumah loro, sik pengen rumah tumpuk, sik rumah pengen sing ngane-ngane, ya kan? Yang artinya belum bisa menjawab terhadap kebutuhan kebahagiaan.
Terus di bojo ayu, cek kepengin sing warane abang cukuning yang lainnya, ya kan. Terus duwe mobil satu, cek kepengin beli kapal, perahu sampai ke helikopter. Terus duwe curiga atau keris pusaka sebagai pengandel diri nilai kesaktian, masih membutuhkan piranti yang lainnya. Yang terakhir adalah kukilo atau wujud kelangunan. Sudah punya apa yang di rumah itu ternyata masih suwung jiwanya. Apa ini makna dari nilai spirit di dalam nilai kebahagiaan pada tubuh kita? Jadi objektivitasnya sebagai materi, subjektivitasnya sebagai jiwa di dalam diri kita. Seperti apa penggambarannya? Nah ini yang unik. Ya, ternyata griya, wisma atau rumah di dalam jiwa itu bukan gedong, bukan papan panggonan dalam bentuk materi. Tubuh kita ini adalah griyane jiwa, ya kan? Yang syarat perlu diopeni. Apa kebutuhan raga kita? Satu, sandang, pangan, dan papan. Di saat kamu tahu di dalam tubuh yang sehat, maka akan muncul jiwa yang kuat. Griya ini harus diopeni. Awakmu kudu di upakara supaya awakmu kuwi iso rumat. Nah, di dalam Jawa namanya memayu hayuning pribadi. Cukupi dulu kebutuhan pribadimu, senangkan dulu pribadimu sebelum kamu menyenangkan orang lain. Itu syarat dasar. Tanpa kamu memunculkan rasa syukur terhadap Sang Penciptamu atas tubuh yang sehat, jiwa otomatis tidak akan tentram di dalamnya. Karena dia nanggung beban. Pengen berkehendak nggak bisa, karena ragone tele-tele, ya kan? Sampai dia ada di ICU, ini kita mau ke sana loh, tapi dibangun iso. Karena ragane tidak open. Jadi griya di sini tidak dalam rumah gedong, tetapi tubuh yang sehat. Yang kedua, di saat tubuhmu sebagai griya yang sehat, maka garwa di dalamnya pun akan menambah dumateng urip. Apa ini garwa? Sigarane nyawa. Siapa isi di dalam raga kita? Sigarane nyawa. Jiwa, roh, soul, atman, apapun penyebutannya. Ini adalah isi yang mendiami raga tubuh kita bernama griya bagi jiwa di dalamnya. Nah, berarti muncul dong keselarasan, ya kan? Belum minanas untuk kepentingan sosial lewat raga kita, bisa berinteraksi, bisa berekspresi untuk berkarya, yang bisa dia pakai sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Sang Penciptamu. Mbok pengen ragamu, mbok dununge dengan rasa kebaikan ndak? Raga sebagai tempatnya jiwa. Tapi nak tinggal hal yang merugikan orang lain ya nyen sewu, ragamu atau turanggamu ya tidak akan ada nilai di situ. Nanti tidak pernah rampok ya. Itu yang sendiri. Yang keempat adalah curiga. Kedua ini adalah gelas keris sana. Seorang pribadi yang luhur sebagai orang Jawa, saat kita memiliki yang namanya keris pusaka sebagai simbol kekuatan, kesaktian, kemampuan, perlindungan diri, ya kan? Yang selama ini mung hanya tinggal pamer-pameran. Ini loh kerisku hebat, ya kan? Tanpa kamu jabut bilahnya, tidak akan pernah muncul energi kemampuannya. Apa nih makna dalam tubuh kita? Jiwa itu bukan dikerangkeng, dibelenggu di dalam raga, tapi dia harus dikeluarkan nilai spiritnya. Sebagai bentuk apa? Bentuk energi, bentuk kemanfaatan untuk kehidupan, bentuk kemampuan dia untuk berinteraksi terhadap alam, ya kan? Sehingga jiwamu akan terlihat di mata jiwa-jiwa yang lainnya sebagai rasaning Gusti kamu suci. Dan dia akan menjadi iron dome, menjadi perlindungan tubuhmu dengan sendirinya tanpa harus kamu perintahkan, karena dia memiliki kewajiban untuk menjaga ini griya di dalam tubuh kita agar tidak rusak, agar tidak disantet orang, agar tidak disalahi orang. Dia punya kewajiban jiwa itu melindungi tubuhmu. Kalau curiganya nggak pernah kita keluarkan, nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita asah atau kita hormati dari nilai spiritnya, ya jiwamu nggak bisa memiliki energi yang luar biasa. Dia hanya sebagai hiasan di dalam hidup kita. Keris mung dinggo gagah-gagahan tok, tapi tidak memiliki kemampuan. Nah, jiwa ini yang perlu
didewasakan lewat raga kita menjadi jiwa yang luar biasa. Diarani wong Jawa kang njawani. Jawa dalam arti apa? Dolor, dewasa, bukan fisik, tapi jiwa di dalamnya. Sehingga dia memiliki nilai jiwa leluhure Gusti Kama Suci. Yang ending kelima adalah kukilo, menggambarkan tentang burung. Yang di masa ending kehidupan kita, jiwa ini bisa terbang bebas ke angkasa, freedom, ya kan? Di saat rogone Siti Wanci balik nang ngasane Gusti, jiwa itu akan terbang bebas seperti burung untuk mencapai tujuan kekekalan kepada Sang Pencipta tanpa batas, tanpa perintah, tanpa penjemputan. Dia akan pulang dengan sendirinya. Nah, bisa enggak jiwa ini kita besarkan lewat raga kita ini untuk mencapai namanya kesempurnaan jiwa di dalam laku kehidupannya. Nah, jadi 5 dasar inilah yang seharusnya dipahami nilai luhurnya menjadi kebahagiaan yang sejati. Sesatu jati tunggal. Jati-jatinya tunggal adalah dirimu dengan Sang Penciptamu, tidak terwakilkan, tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Namanya kemanunggalan itu. Jadi kebahagiaan lahir juga perlu kita penuhi, kebahagiaan batin itu juga perlu kita penuhi juga. Namanya keseimbangan. Yang langganan tadi apa, Mas? Nah, itu kan kukilo ya. Burung kan? Curigo. Ya, curigo kukilo terakhir. Ya. Jadi tadi jiwa yang harusnya setelah ending perjalanan hidup lewat raga kita ini, dia bisa terbang bebas ke angkasa mencapai kepada tujuan hidup yang hakiki. Jadi tidak dikerangkeng burung itu, tapi jiwa di dalam kita ini diibaratkan burung yang bisa terbang bebas, iso budal dewi balik nang ngersane Gusti tanpa harus diantarkan. Karena burung ini menjadi simbol kebebasan yang utama. Kita lihatlah di pecandian, banyak wahyu-wahyu turun lewat burung yang digambarkan dia sebagai simbol penghantar atau penyampai pesan dari Sang Maha di atas sana, atau dikatakan sebagai alam maya pada, turun ke Acapada lewat wahyu-wahyu yang dibawa oleh burung-burung itu. Dan hampir di seluruh kitab suci burung disebut sebagai penyampai pesannya. Berarti kikilo ini memiliki simbol dasar pengetahuan tentang kebebasan berekspresi jiwa kita terhadap Sang Penciptanya. Kurang lebihnya seperti itu.